Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kebahasaan hikayat dan mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ciri kebahasaan hikayat yang pertama, menggunakan kosakata beku. Misalnya, kata-kata yang arkais atau kata-kata kuno, yaitu kata yang hanya dikenal dalam cerita-cerita klasik dan tidak atau jarang digunakan pada percakapan masa sekarang. Misalnya, alkisah, empunya. Ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak sebagai konsekuensi dari penggunaan sudut pandang orang ketiga. Misalnya kata dia, ia, mereka, beliau. 3. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh kata verbanya, membela, berjuang, membagi-bagikan, menyerang, menikah. Kebahasaan yang keempat, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara perinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh kata deskriptif, muda, berani, kebal, miskin, pengecut. Kebahasaan kelima, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh kata kerja pasif, dianugerahkan, diberi, dikenang, dihormati. Kebahasaan keenam, menggunakan kata kerja mental untuk penggambaran peran tokoh. Contoh kata kerja mental, dipercaya, geram, insyaf, menyukai, diilhami. Kebahasaan ketujuh, menggunakan kata penghubung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, tiba-tiba, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, nantinya, selama, dan saat itu. Hikayat merupakan sastra klasik yang kaya akan nilai-nilai, sehingga hikayat dapat kita jadikan ide dalam penulisan atau penyusunan cerpen. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen adalah sebagai berikut. 1. Membaca sebuah cerita klasik atau hikayat. 2. Menemukan salah satu konflik ataupun subcerita dari karya sastra klasik yang paling menarik dan memuat kandungan nilai yang menggugah pembaca. 3. Menyusun kerangka dengan memperhatikan struktur cerpen. 4. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Setelah kita selesai mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen, langkah selanjutnya adalah menyunting cerpen. Penyuntingan perlu dilakukan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam pengembangannya. Penyuntingan perlu kita lakukan terhadap isi, struktur penyajian, kaidah kebahasaan, dan ejaan atau tanda baca. Simaklah pokok-pokok hikayat berikut ini yang akan kita ubah menjadi cerpen. 1. Seorang raja di keindraan dibuang dan dikutuk menjadi miskin oleh Dewa Batara Indra. Dia kemudian dikenal sebagai si miskin. 2. Si miskin dan istrinya pergi ke negara antah berantah, di mana mereka diusir-usir karena pakaiannya yang compang-camping dan terpaksa tinggal di hutan. 3. Istri si miskin hamil dan mengidam mangga dari kebun raja negeri antah berantah. Si miskin pun berupaya mengambilnya. 4. Setelah melahirkan, anaknya adalah laki-laki dan diberi nama Marakarmah
atau artinya anak yang lahir dalam kesulitan. 5. Si miskin dan keluarganya tiba-tiba menjadi kaya setelah menemukan tajau berisi emas. 6. Dengan kekayaan ini, si miskin mendirikan kerajaan Puspasari dan menamakan dirinya Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratnadewi. Ia kemudian memiliki anak kedua yang bernama Nila Kesuma. 7. Karena kekayaannya, kerajaan ini mengundang iri kerajaan Antah Berantah. Rajanya kemudian mengatur agar ahli nujum berbohong terhadap ramalannya dan mengatakan bahwa kedua anak itu akan membawa bencana. 8. Akhirnya Marakarma dan Nila Utama diusir akibat ramalan palsu itu. 9. Di pengasingan Marakarma dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Sementara Nila Utama bertemu dan menikah dengan putra mahkota kerajaan Palinggam Cahaya. 10. Sementara Marakarma akhirnya mendarat dan bertemu dengan Cahaya Khairani yang ditawan para raksasa. Mereka berhasil melarikan diri dan menumpang kapal. Namun nahkoda kapal tertarik dengan Cahaya Khairani dan membuang Marakarma ke laut lagi sehingga dia dimakan ikan. 11. Marakarma berhasil keluar dari perut ikan dan bekerja pada nenek kebayan yang menjual bunga dan bisa bertemu kembali dengan Cahaya Khairani. 12. Marakarma kemudian bertemu lagi dengan adiknya Nila Kusuma. 13. Marakarma kemudian kembali ke orang tuanya yang lagi-lagi menjadi si miskin dan membantu membangun kembali kerajaannya. 14. Akhirnya Marakarma pergi ke negara mertuanya dan menggantikan mertuanya sebagai raja. Berikut ini adalah cerpen berdasarkan pokok-pokok hikayat tersebut. Ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan perkataan para ahli nujum yang mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya, mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Marakarma belajar ilmu kesaktian dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai tempat tinggal raksasa pemakan segalanya. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal berniat jahat untuk membuang Marakarma ke laut dan seekor ikan membawanya ke negeri Palinggam Cahaya, di mana kapal itu singgah. Marakarma tinggal bersama nenek kebayan dan ia pun mengetahui bahwa Putri Mayang adalah adik kandungnya. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakarma menjadi Sultan Mercu Negara. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai kebahasaan hikayat dan mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.